Salah jurusan, tapi IPK 3,88. Kok bisa? Simak di video kali ini. Halo, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas tentang pengembangan diri dan produktivitas. Salah satu webinar yang gua adakan di tahun 2022 adalah bagaimana cara kita, meskipun kesulitan, meskipun salah jurusan, tapi bisa lulus dengan baik, dengan IPK bagus, tapi juga aktif berbagai organisasi, lomba, komunitas, sambil kerja, sambil bisnis, dan lain-lain. Karena itu adalah pengalaman gue pribadi. Gue juga menceritakan banyak hal terkait kuliah gue di podcast Cerita Pembelajar Season 7. Silahkan lo bisa cek setelah nonton video ini. Ketika gue kuliah dulu, gue adalah orang yang salah jurusan. Gue nggak enjoy dengan apa yang gue pelajari. Tapi gue juga tetap berusaha untuk bertanggung jawab menyelesaikannya. Dan bahkan keterusan. Jadi gue S1 sekaligus S2. Dan gue selesaikan itu dengan tepat waktu. S1 gue 4 tahun teknik, dan S2 gue 1,5 tahun. Ya, sebenarnya itu bukan hanya tepat waktu, tapi untuk di jurusan teknik, setidaknya di tempat gue dulu, itu cenderung cepat bahkan. Nah, kali ini gue pengen share tentang gimana sih ceritanya, apa saja sih tips-tipsnya, dan kenapa gue salah jurusan, serta bagaimana cara gue menghadapinya. Pertama, mungkin kenapa gue salah jurusan dulu. Gue ambil jurusan S1-nya teknik elektro, S2-nya sebenarnya jurusan gue secara formal teknik elektro juga, tapi spesialisasi layanan teknologi informasi. Gue kuliah dua-duanya sama di ITB di Bandung, dan gue ngerantau dari Medan ke Bandung. Memang kenapa gue salah jurusan terjadi karena kebodohan, terjadi karena kurang perencanaan. Itu gue akui sendiri. Ketika gue SMA dulu, nggak ada yang benar-benar bisa gue banggain gitu, nggak benar-benar kaya banget, nggak cakep gitu ya, nggak ada yang bisa dibanggain. Sehingga ya udah gue fokus apa yang gue bisa. Ya udah, karena gue jago mathematicsnya, gue ikut berbagai lomba-lomba, tryout, dan gue sering juara pada waktu itu. Biasanya kan kalau kita kelas 12, banyak tryout yang diadakan kampus-kampus. Memang dulu belum populer seperti sekarang bimbel online, tapi dulu banyak sekali bimbel-bimbel yang mengadakan tryout, dan gue sering sekali ikut. Dan dari situ gue emang sering juara satu, dan akhirnya gue jago. Meskipun gue anak yang males di sekolah gue males banget ketika gue SMA, tapi gue rajin banget di berbagai bimbel, ikut les, ikut tryoutnya ya. Jadi gue daftar tryout, bukan bimbel gue gitu lah, semua bimbel gue datangin, terus gue datang tryoutnya, kadang nyusup, tapi akhirnya bisa dapat nilai yang sangat bagus. Karena gue ngerasa, makanya udah nggak terharap lagi lah SNMPTN gitu ya. Tapi gue pengen lulusnya lewat SBMPTN waktu itu, UTBK, atau sekarang udah berganti lagi namanya. Jadi ketika gue ikut jalur tes tulis SBMPTN, kan kita diminta untuk memilih jurusan dulu, memilih prodi dan kampus dulu sebelum ujian. Kalau sekarang setahu gue ujian terus dapat skor, lalu kita milih jurusannya kan. Kalau dulu nggak, sebelum ujian langsung kita milih jurusannya. Dan waktu itu gue songong aja, kita lihat passing grade. Jadi passing grade itu adalah daftar prodi dan kampus, serta kira-kira kalau mau masuk sini butuh skor berapa. Ya dari skor tryout gue sangat mumpuni untuk bisa masuk kampus manapun, karena gue sering juara kan. Ya udah gue songong aja. Yang paling tinggi pada waktu itu di zaman gue, di tahun gue, adalah STI ITB, Sekolah Teknik Elektro Informatika ITB. Ya gampangnya Elektro ITB jurusan yang gue ambil. Ya udah gue ambil itu sebagai pilihan satu dan lulus. Ada ketertarikan memang di bidang elektro sedikit, ada ketertarikan juga di bidang informatics, programming sedikit, tapi ketika gue jalani ternyata nggak menyenangkan, nggak enjoy. Tahu nggak sih rasanya kita bisa ngelakuinnya, tapi kita nggak enjoy melakukannya. Gue bisa bikin rangkaian listrik, electronics, kemudian programming, bikin web contohnya, gue bisa ngelakuinnya. Cuma gue nggak enjoy melakukannya. Nah pada akhirnya ya udah gue jalanin kuliah seperti biasanya, dan bersyukur juga gue punya basic matematika yang jago, dan itu berguna kalau jurusan teknik, dan akhirnya gue jalanin terus. Nah tapi gue nggak pingin hanya sekedar kuliah doang, karena buat gue pribadi, yang bener-bener mengubah diri gue adalah ketika gue ngerantau dari Medan, Sumatera Utara ke Bandung, Jawa Barat, dengan culture shock yang luar biasa, perbedaan budaya, tiba-tiba harus mandiri, harus mengelola semuanya sendiri, ngatur waktu, mengatur keuangan juga. Itu bikin gue menjadi pribadi yang lebih dewasa pada waktu itu. Dan banyak sekali learning, pembelajaran yang gue dapatkan.
Salah satu hal yang pingin gue latih waktu itu adalah keterampilan untuk bersosialisasi, untuk punya banyak teman, untuk membangun hubungan. Yang mana gue dulu ya introvert parah gampangnya gitu ya. Tidak mudah bergaul dengan orang lain, apalagi gue anak rantau, anak daerah, sulit untuk ngomong dengan banyak orang. Dan akhirnya mau membiasakan itu semua dengan aktif di berbagai peluang yang ada. Ketika kita di kampus, banyak sekali peluang-peluang kan. Gue aktif di organisasi, gue jadi kepala di himpunan, ada BEM juga, kemudian ada lomba-lomba, ikut komunitas, gue juga sambil kerja, ngajar freelance waktu itu, gue juga sambil bisnis, gue juga sambil jualan, dan banyak lagi. Jadi asisten dosen, jadi asisten laboratorium, pokoknya banyak lah. Tapi gue juga pingin bisa lulus dengan nilai yang bagus, supaya orang tua bangga, ya dong. Dan alhamdulillahnya ketika gue lulus, S1 gue lulus IPK 3,72, S2 gue lulus IPK 3,88. Skala 4 itu sangat-sangat tinggi. Buat anak teknik itu, at least di kampus gue, itu sangat-sangat tinggi. Dan gue bisa mencapai itu dengan berbagai strategi-strategi yang ketika gue cek ke teman-teman gue, ke orang-orang lain, gak banyak yang menerapkan strategi-strategi ini. Banyak sebenarnya tips-tips, wah harus belajar dengan rajin gitu kan, mengalokasikan waktu, itu tips-tips klasik. Yang mana banyak hal yang nggak gue terapkan juga. Tapi bagaimana kita punya tips-tips yang lebih advance, dan ini gue terapkan akhirnya sangat berdampak ke bagaimana gue manage waktu, dan akhirnya bisa lulus dengan nilai yang bagus sambil punya banyak sekali pengalaman juga ketika di kampus. Oke, ini akan gue share tipsnya. Yang pertama, ya, kita mencoba berstrategi dalam pengelolaan waktu mengikuti perkuliahan. Of course kita perlu manage waktu, itu udah basic banget, dasar banget. Kalau lu kuliah, lu nggak ngatur waktu dengan baik, lu chaos, itu udah pasti. Bagaimana caranya kita bisa ngehandle semua tadi dengan time management? Tapi ada satu kunci juga, berstrategi. Intinya, cari bagaimana komponen penilaian dan fokuskan ke yang bobot tertinggi saja. Yang bobot terendahnya jangan terlalu fokus atau jangan terlalu banyak habiskan waktu di sana. Yang kedua adalah kita perlu mencari relasi yang strategis juga. Relasi di sini ya teman-teman kita, dan kita perlu mencari teman-teman yang bisa mensupport kita. Circle positif tentunya penting, tapi ada beberapa relasi strategis yang membuat kita mudah menavigasi kehidupan kampus kita. Sebagai contoh, gue berteman sangat dekat ke orang yang paling pinter di angkatan gue. Di jurusan gue dulu elektro, gue berteman sama Fadil namanya. Fadilnya adalah teman dekat gue, dan dia adalah yang IPK-nya tertinggi di angkatan. Jadi ketika gue berteman dengan dia, 1 hari 2 hari sebelum ujian, gue tinggal minta belajar sama dia, dan akhirnya itu menyelamatkan ujian gue, dan gue bisa lulus dengan nilai yang bagus. Bagaimana kita pelajari skill networking itu membantu banyak sekali dalam kehidupan kampus. Gue juga berteman dengan dosen-dosen yang menjadi stakeholder, dosen-dosen kunci, dosen-dosen penting, yang akhirnya memudahkan banyak hal juga ketika gue apply beasiswa contohnya. Gue dapat beasiswa yang nominalnya banyak banget, itu dibantuin oleh dosen gue yang membuatkan surat rekomendasi untuk gue apply beasiswa. Jadi kita nggak perlu jadi orang yang paling pinter, kita nggak perlu jadi orang yang paling aktif, nggak perlu jadi orang yang paling ambisius, tapi kita berteman dengan orang-orang yang paling tadi. Itu akan sangat membantu kita menavigasi berbagai bidang-bidang di kampus kita. Yang ketiga adalah berstrategi dalam pengerjaan tugas. Banyak sekali strategi-strategi unik yang gue lakukan dalam pengerjaan tugas. Sebagai contoh, untuk tugas-tugas yang matkul yang gue rasa gue nggak pengen jago di sini, nggak pengen bener-bener paham, dalam tanda kutip, kalau gue ngerasa tugasnya gue oke untuk contek, ya gue contek aja. Atau kalau misalnya laporan praktikum, ya udah gue ATM atau gue paraphrase, jadi tidak persis sama. Itu menghemat waktu banyak sekali, yang mana mengerjakan satu report, satu laporan bisa 4 jam, gue hanya menggunakan waktu 30 menit. Dan sisanya waktunya bisa gue gunakan untuk hal yang lain, daripada gue analisis sendiri, olah data sendiri. Tentu ini tergantung lagi moral kompas lo masing-masing, tergantung lagi bagaimana kampus dan jurusan lo, karena setiap jurusan dan kampus beda-beda. Dan kalau gue, moral kompas gue ya nggak masalah kalau untuk tugas contek, tapi kalau ujian gue nggak nyontek. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Tapi intinya setiap tugas berstrategi. Jadi gue kira itu, karena masih banyak lagi sebenarnya, tapi gue akan rangkumkan supaya videonya nggak terlalu panjang. Yang pertama, berstrategi dalam mengelola waktu. Ya, lihat lagi bagaimana sistem-sistem penilaian matkul. Yang kedua, berstrategi dalam berelasi. Dan yang ketiga, berstrategi dalam mengerjakan tugas. Semoga bermanfaat buat lo yang masih kuliah atau sekolah, bahkan mungkin bisa diterapkan juga.
Dan sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.